Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, para sahabat Samsuri QC dimanapun kalian berada. Baiklah, di video tutorial kali ini masih membahas seputar emis. Ini mengatasi bagaimana jika di emis MDT sahabat semuanya sampai kelas 4 saja. Oleh karena sekarang ini berubah nomenklaturnya sampai kelas 6. Jadi bagaimana di emisnya ingin menambahkan kelas 5 dan 6 dan bagaimana siswanya gitu kan. Baik, pada sahabat semuanya, saya akan memberikan tutorial cara bagaimana mengatasi permasalahan berikut. Oke, simak, kita buka. Pertama adalah Google Chrome ya. Pastikan koneksi internet tersambung dengan baik. Kemudian kita ketik emis seperti biasa. Nanti ya, kita login ke akun emis masing-masing ya para sahabat semuanya. Oke. Maaf para sahabat semuanya, saya lagi batuk ya. Langkah pertama yang perlu dibuat adalah di kelembagaan. Nih, kita klik kelembagaan ya. Perhatikan yaitu waktu penyelenggaraannya. Kita klik di sini, yang semula kan 4 tahun, kita buat jadi 6 tahun, kemudian kita simpan. Oke. Oke, sudah. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua adalah di ruangan. Ya, sarana prasarana lihat ya, gedung, klik, kemudian ruangan. Jika kelasnya belum sampai 6, maka kita tambah. Cara menambahnya seperti ini, tambah ya. Nama gedungnya misalnya ini, ruang kelas. Kemudian namanya apa? Misalnya kelas 6 atau kelas berapa ya. Serah. Ini sekedar saja digunakan sebagai ruang utama, kemudian keterangan mendiri, kondisi ruangan baik, kemudian tahun, ya perkirakan saja lah para sahabat semua ya. Tidak perlu semestinya. Ukuran gedungnya misalnya 24 meter, seperti itu. Berarti 6 kali 6. 6 meter, 6 meter ya. 6 kali 4, 24. Kapasitasnya 20 santri saja per lokal. Kemudian kita simpan. Oke, anggap sudah. Langkah yang kedua, kita memasuki langkah yang ketiga. Adalah menambahkan santri. Oke, seperti ini. Kita coba ya, menambahkan santri. Yang semulanya kan santri itu sudah dipadatkan menjadi kelas 4. Menjadi 4 kelas gitu, dipadatkan. Jadi kita pisahkan. Yang kelas 5-nya mana, yang kelas 6-nya mana, kita pisahkan. Yang kelas 4-nya mana. Kita pisahkan para sahabat semuanya. Kita pecahkan dulu. Kita catat, misalnya yang berada di kelas 4 itu posisinya sebenarnya adalah kelas 5 atau kelas 6. Kita pisahkan. Misalnya seperti ini, kita tambahkan ya, tambah santri. Kita keluarkan dulu dia dari kelas 4-nya ya. Kita tambah seperti ini, nambah santrinya ya. Seperti biasa, nama saja, ini nama saya sendiri. Contoh, ini sekedar contoh-contoh saja para sahabat semuanya. Tempat lahir misalnya Jambi, karena saya orang Jambi para sahabat semuanya. Selanjutnya, klik selanjut. Oke. Kalau semuanya sudah ya. Ini sum. Kebetulan sum ini sudah ada ya. Nah, sudah terinput, ini sum ini namanya sudah ada. Karena sebelumnya sudah saya tambahkan ya. Sudah ada, jadi tidak perlu atau ganti nama lain ya. Ini seperti menginput emis yang baru ya. Oke, kita nama lain saja. Nama di sini kita Joko saja. Ya, Joko. Jambi juga. Selanjutnya. Oke. Kemudian tanggal masuknya perkirakan saja ya. Ini sekedar tutorial saja. Ya, dia Joko ini posisinya di kelas mana? Kelas 5 atau kelas 6 atau kelas 4? Misalnya saya buat di sini dia di kelas 6. Joko di kelas 6. Oke, nicknya kita buat ini ngasal-ngasal saja para sahabat semuanya. 16 digit ya. NISN-nya kita klik belum punya NISN. Kemudian jenis kelaminnya adalah laki-laki. Handphonenya dia di checklist yang tidak punya handphone ya. Anggap saja Joko ini orang nggak punya handphone. Itu ayah kandungnya misalnya namanya di sini adalah Dapa ya. Terserah saja para sahabat. Statusnya adalah tidak diketahui. Misalnya atau masih hidup atau sudah meninggal. Saya buat ini untuk mempersingkat waktu saja, tidak
ketahui ya. Ya, tidak ketahui. Kemudian nama lengkap ibunya misalnya Yona ya. Ini asal-asal saja, masih hidup. Kemudian statusnya adalah sama dengan ibu kandung atau ayahnya sama dengan ayah. Kemudian kita klik simpan IE. Oke, data berhasil. Ya. Langkah selanjutnya baru kita buat rombongan belajar para sahabat semuanya ya. Rombongan belajar. Oke, di sini rombongan belajarnya baru sampai kelas 4 ya. 4 ruangan maksudnya kita tambahkan ya. Di sini ajarannya 2425. Oke, nama rombelnya tadi kelas 5 misalnya atau kelas 6. Kemudian di sini pilihannya kelas 5 ya. Kemudian jenis rombelnya kelas. Oke, ini gangguan sinyal ya. Kelas 5 ya. Oke, sudah keluar. Nih. Kelas 5 ya. Nanti kita buat. Oke, kurikulumnya adalah mandiri. Baru kita klik tambahkan santri. Belum ada kan santri di sini? Nah, inilah yang membuat para sahabat semuanya yang jadi permasalahan. Santrinya tidak timbul, Pak. Santrinya tidak timbul seperti itu kan. Sebenarnya simple. Ya, permasalahan itu bisa diatasi ya. Sini. Oke, kalau belum ada santri di sini, kita cek di santri sini. Itu. Ya. Kita tambahkan santri yang tadi. Kita cek ini. Joko tadi kelas berapa dia? Joko. Kita cari yang namanya Joko tadi. Kelas 5 ya. Kelas 5 ya. Kelas 5 apa kelas 6? Kelas 6 ya. Oh, Joko tadi kelas 6. Kelas 5-nya belum ada ya. Berarti kita perlu menambahkan siswa yang kelas 5. Kita contoh yang kelas 6 saja lah, yang sudah ada rombelnya ya. Siswanya. Oke, rombongan belajar. Sini kita tambah. Yang kelas 5 ini kita buat kelas 6 ya. Oke. Di sini juga kita rubah kelas 6. Ini nama ruangan tadi ya. Kelas 5. Nama di sini tadi ruangan ya. Kita rubah, bisa kita rubah ya. Oke, baru kita tambah. Otomatis Joko masuk dia. Bisa ditambahkan. Nih, tambahkan Joko. Oke, simpan kalau seperti ini. Status Joko itu sudah aktif. Berarti kelas 6-nya sudah ada satu orang, yaitu namanya Joko. Para sahabat semuanya. Yang semulanya tergabung, nah ini kan sudah aktif. Sudah aktif ya. Sudah yang sebelumnya tergabung dipadatkan di kelas 4 gitu. Jadi kita pisahkan secara tersendiri gitu para sahabat semuanya. Nah, jadi permasalahannya seperti itu dan bisa diatasi sangat mudah sekali. Simak tutorial ini sampai selesai dari awal sampai selesai ya. Pahami setiap yang saya sampaikan dan lihat di monitor Anda masing-masing ya. Kalau jika masih ada yang belum paham, kami silakan tonton video ini berulang-ulang kali. Baru tidak paham juga boleh bertanya kepada kami via WA ya atau di kolom komentar di YouTube kami. Mungkin itu para sahabat semuanya untuk mengatasi hal-hal seperti itu tadi permasalahannya. Sampai di sini saya mengucapkan terima kasih bagi sahabat semuanya yang telah support channel kami. Oke, sampai jumpa di video tutorial berikutnya para sahabat semuanya.